Selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita akan membantu sedikit untuk membahas requestan dari adik-adik anak PKJ. Kita ngebahas simulasi topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Untuk soalnya saya sudah cantumkan di deskripsi. Untuk rekan-rekan bisa dicek di deskripsi untuk soalnya ya. Oke, pertama-tama kita mulai dulu. Untuk awalan, kalau di soal itu kita disuruh untuk membuat 3 gedung dan harus terkoneksi menggunakan satu router dalam satu jaringan dengan 3 segmen network yang berbeda. Pertama-tama kita buat dulu 3 gedung A, terus gedung B yang terakhir, dan gedung C. Oke, kita di sini sudah mempunyai 3 gedung. Di gedung A kita disuruh untuk memasangkan 4 komputer dan 1 server. Untuk gedung B di sini terdapat 3 PC dan 1 server. Sedangkan untuk gedung C terdapat 1 PC dan 1 server. Oke. Pertama-tama, agar semua PC dan server ini bisa terkoneksi dalam satu gedung, kita membutuhkan switch ya untuk mengkoneksikan semuanya. Kita pasang setiap gedung satu switch, dan satu switch. Nah, setelah switchnya ada, kita koneksikan menggunakan router. Karena di soal kita dituntut untuk bisa mengkoneksikan 3 gedung tersebut dalam satu jaringan. Berarti kita bisa asumsikan kalau misalkan masing-masing gedung itu mempunyai segmen IP yang berbeda atau network yang berbeda. Nah, di awal kita coba, karena di sini kita mempunyai 3 jalur, maka kita perlu menambahkan jalur baru atau port baru di router tersebut. Dikarenakan biasanya untuk bawaan dari router tersebut hanya menyantumkan 2 port untuk port Ethernetnya, sedangkan yang lainnya itu port serial dan port untuk fiber optik. Maka sebelum kalian lepas, kita matikan dulu, dikeluarkan aja modul-modul yang tidak kita gunakan, dan kita lihat modul yang digunakannya itu adalah modul PT router NM1 CPI. Kalian bisa cek di sini, klik dan masukkan cara drag and drop. Setelah beres, kita langsung nyalakan kembali. Sekarang untuk portnya sudah tersedia 3 atau 4 ya, 4 port. Maka dari itu, sebelum kita mulai lebih lanjut, kita juga harus cek untuk switch ini dia bisa menampung berapa port. Di sini kita bisa lihat hanya menampung 5 port. Sedangkan untuk di sini kebutuhannya mungkin sekitar ada 6. Maka switch ini juga harus ditambahkan port yang lain. Sama dengan yang tadi, kita matikan dulu, terus kita tambahkan yang sesuai dari yang EPOS Ethernet ini, yang CPI ya. Tinggal klik dari sini, drag and drop, dan nyalakan kembali. Ketika sudah, barulah kita coba untuk koneksikan dari satu router ke semua switch.
kita pilih untuk yang copper strike dari switch tersebut, masuk ke router untuk di pas Ethernet 0 dari 0, terus dari switch yang gedung D ke router juga, dan dari gedung C dari switchnya juga sama ke router juga. Oke, maka sekarang semuanya sudah terkoneksi ke dalam satu router. Tetapi di sini router tersebut belum kita konfigurasi, maka dari itu warnanya akan merah ya. Nah, supaya kita tidak bingung, sebelum kita masuk lebih jauh, kita tandain dulu untuk masing-masing gedung. Karena di soal disebutkan untuk server itu harus menggunakan IP yang telah disediakan. Maka server yang kita coba konfigurasi di awal adalah server di gedung A. Server gedung A menurut di soal itu digunakan untuk web server. Nah, kita tandain dulu menjadi web server. Kenapa kita harus menamai ini? Karena supaya kita tidak bingung ya. Nanti pas waktu kita konfigurasi semuanya sudah dinamai agar pas konfigurasi kita tidak salah. Oke. Web servernya kita coba untuk konfigurasi dengan IP sesuai dari yang di soal. Di sini kita masuk desktop, terus IP konfigurasi, masuk IP statik, kita masukkan IP sesuai yang di soal. 1.2 subnet max-nya otomatis. Dan nah, untuk di bagian gateway, karena kita menggunakan IP address 1.2, maka gateway-nya kita ambil atau asumsikan menggunakan 1.1. Maka seperti ini. Kalau sudah, berarti ini kita sudah mengkonfigurasi IP untuk web service. Nah, selanjutnya untuk di bagian service, karena ini web servernya digunakan untuk web service, maka HTTP-nya kita on kan, dan yang lainnya kita off, karena kita tidak menggunakan fasilitas yang lain ya, untuk fitur yang lain. Setelah itu kita keluarkan, baru setelah itu kita konfigurasi untuk DHCP yang di server PT ini. Kita konfigurasikan untuk desktopnya IP konfigurasinya sesuai dengan apa yang ada di soal, yaitu 192.168.1.20 ya, 20.2 subnet max-nya. Dan untuk default gateway-nya kita ambil asumsi kalau misalkan dia menggunakan angka 1, karena angka 2 nya kita digunakan untuk IP address server ya. Dan untuk servernya, untuk servisnya, HTTP-nya karena kita tidak menggunakan web service, maka HTTP-nya kita off kan, dan DHCP-nya kita on. Selain itu kita off kan. Nah, di sini untuk server pool-nya kita coba masukkan default gateway sesuai dengan yang tadi kita masukkan di desktop atau IP konfigurasi servernya. Itu 20.1. Dan kita mulai IP address dari angka 3, karena angka 1 itu digunakan untuk IP network dan angka 2 itu digunakan untuk server. Maka yang tersisa adalah angka 3 dan seterusnya. Untuk maksimumnya kita di situ tidak diperintahkan berapa, jadi kita biarkan saja. Setelah itu kita save. Kita lanjut ke konfigurasian server PTDNS ya. Nah, untuk di PTDNS kita sesuaikan sama dengan yang di soal, yaitu IP addressnya 192.168.30.2. Dan sama seperti yang server tadi, kita asumsikan untuk 30.1 adalah IP default gateway-nya. Untuk servisnya, karena di sini kita menggunakan untuk DNS, maka HTTP-nya kita off kan, DHCP-nya kita off. Selain itu off, maka DNS-nya yang di-on-kan. Nah, di sini karena di soal tidak disebutkan namanya untuk DNS itu apa, maka kita asumsikan hanya digunakan terserah kita ya. Untuk saya coba menggunakan kata latihan.com. Terus IP address di sini merujuk pada web server yang akan kita tuju. Karena web servernya berada di gedung A, maka IP address yang dimasukkan di sini adalah IP address server yang berada di gedung A, yaitu 192.168.1.2 ya. Setelah itu baru di add. Oke, berarti untuk server konfigurasinya semuanya sudah kita laksanakan. Nah, setelah itu baru kita masuk ke bagian router. Di router kita masuk konfigurasi, dan untuk pas Ethernet satunya, untuk yang
di router, maka kita konfigurasikan di pas Ethernet nomor 0/0 itu adalah yang yang berada di jalur gedung A, karena tadi kita sambungkan switch yang di gedung A itu menggunakan pas Ethernet 0/0 ya. Maka IP gateway-nya itu adalah 1.1 yang tadi kita masukkan di server. Jangan lupa kita nyalakan, di on kan. Nah, ini tandanya udah mulai terkoneksi karena berubah menjadi warna hijau ya. Kita masukkan pas Ethernet nomor 2, yang 2 itu tadi saya menggunakan untuk yang di gedung B. Maka kita masukkan IP address sesuai dengan gateway yang tadi kita masukkan di server gedung B, yaitu 20.1. Jangan lupa juga di on kan. Dan yang terakhir adalah yang bagian gedung C, dan sama kita masukkan IP address gateway yang sesuai dengan yang ada di gedung C. Di on kan. Oke, semua perangkat sudah kita koneksikan untuk yang routernya, tapi untuk perangkat dari switch itu masih belum ya. Nah, untuk yang router sebetulnya sudah terkoneksi satu sama lain antara switch di gedung A, gedung B, dan gedung C. Coba kita konfigurasikan atau kita koneksikan dari server ke switch. Kita koneksikan dulu semua. Koneksikan. Oke, ternyata untuk bagian di switch kita masih kekurangan port ya. Kita tambahkan satu lagi portnya. Kita pilih yang tadi juga. Jangan lupa dimatikan dulu baru dimasukin dan nyalakan kembali. Setelah itu baru kita bisa masukkan port yang baru. Oke, nah, semuanya sudah terkoneksi untuk yang sekarang. Nah, ini udah memproses ya. Kita lihat di portnya ini, yang up itu 10 sampai 7 ya. Untuk yang port 3 dan port 4 dan 5 itu tidak up karena memang itu port untuk fiber optik. Nah, sebelum melangkah ke gedung yang lain, kita bereskan dulu konfigurasian di gedung A. Tadi kita sudah menggunakan IP address yang 192.168.1.2 untuk servernya. Dan untuk gateway-nya sendiri kita menggunakan 192.168.1.1. Maka di PC ini kita tinggal konfigurasikan sesuai dengan apa yang tadi kita masukkan di server A. Kita masukkan angkanya 3. Nah, untuk gateway-nya ini berarti kita mengikuti apa yang tadi dimasukkan di router atau 1.1. Kenapa 3? Karena yang angka 1 dan 2 itu setelah digunakan ya. Angka 1 digunakan untuk default gateway di router, sedangkan angka 2 digunakan untuk di server. Maka yang masih kosong adalah 3 dan seterusnya. Untuk DNS servernya sendiri kita masih kosongkan karena belum kita konfigurasi. Oke, berarti kita terus berurutan sampai semuanya kita konfigurasi. 192, 168, 1.4, 192, 168, 1.1. Semuanya kita konfigurasi dahulu. Oke. Dan yang terakhir untuk PC yang ada di gedung. Ya. Oke. Oke, maaf salah. 192.168.1.1. Oke, semuanya sudah terkoneksi. Kalau semuanya sudah dimasukin IP secara statik, kita sekarang coba untuk koneksi dari PC 0 ke PC 1 apakah berhasil atau tidak. Kita coba lihat. Oke, sukses. Berarti itu posisinya sudah berhasil. Sukses juga. Oke. Sukses. Berarti semua perangkat sudah terkoneksi dan bisa terkomunikasi secara baik untuk di area lokal ya. Kita belum konfigurasi ke beda gedung, hanya untuk gedung A nya saja. Untuk gedung B
kita coba konfigurasikan dengan cara kita pastikan semuanya terkoneksi terlebih dahulu. Oke, untuk portnya juga masih kekurangan, berarti kita tambahkan satu lagi ya. Kita tambahkan, kita nyalakan kembali, baru kita koneksikan sama seperti tadi. Oke, semuanya sudah terkoneksi. Nah, sekarang kita coba untuk koneksikan atau setting IP untuk masing-masing PC. Nah, di soal karena memang kita disuruh untuk membuat DHCP server untuk gedung B, maka si PC tersebut tidak dikonfigurasikan secara manual, tapi menggunakan sistem DHCP atau dinamik atau ini ya, DHCP. Kita tinggal klik aja ke sini, nanti dia otomatis terisi untuk semua IP address dan lain-lain. Oh maaf, ini masih salah, berarti konfigurasi yang di sini saya masih ada yang salah. Kita cek dulu DHCP-nya, servisnya. Oke, servisnya sudah benar, IP-nya oke, ini sudah benar. Kita dicoba ulang. Sudah masuk DHCP, apakah sudah otomatis berhasil? Oke, udah berhasil. Kita lakukan hal yang sama dengan kedua PC yang lainnya ya. Berhasil juga. Ini juga berhasil. Oke, berarti semua perangkat sekarang sudah terkoneksi dan semua perangkat sudah mempunyai IP masing-masing. Kita coba dengan apakah berhasil? Oke, berhasil. Kesini juga, kesini, oke, berhasil juga. Sekarang kita coba koneksi dari gedung A ke gedung B ke gedung A ya. Lihat. Kalau masih pelet berarti ada yang salah. Kita ditunggu sebentar sambil kita menunggu, karena ketika kita konfigurasi ini tidak akan langsung secara instan berubah. Terkadang memang harus ditunggu sekian detik dulu ya, agar semuanya bisa terhubung. Selagi kita menunggu itu, kita coba konfigurasikan untuk di gedung C. Sama seperti tadi, kita coba koneksikan dulu semua perangkat ke switch. Untuk server DNS ini, karena kita tadi sudah mengkonfigurasi IP-nya, maka kita di sini tugasnya hanya mengkonfigurasi untuk PC yang ini ya. Kita konfigurasikan PC-nya menggunakan IP untuk di gedung B, yaitu 30. Sedangkan untuk IP address-nya kita sudah tahu tadi angka 1 digunakan untuk network, maka angka 2 digunakan untuk DNS server. Berarti sisanya adalah angka 3 ya. Di angka 3 ini subnet max. Oke, ininya ini masuk ke network yang kita gunakan. Nah, di sini DNS server kita sudah mempunyai DNS server yang tadi kita udah konfigurasi dengan IP yang ini ya, IP-nya. Maka DNS servernya itu menggunakan ini untuk semua perangkat yang ada di semua gedung. Berarti kita tinggal masukkan aja 192.168.30.2. Kita copy aja biar cepet ya. Copy. Oke, kita keluarin. Kita lakukan hal yang sama dengan perangkat yang lain. Oke. Dan jangan lupa untuk DHCP ini, karena tadi kita masih kosongkan DNS-nya, kita coba masukkan DNS sesuai yang tadi dan kita save. Maka di sini akan berubah ya. Kita lakukan langkah yang sama, tapi di sini kita cuma klik statik, balikin lagi ke DHCP agar dia meminta IP yang baru. Nah, DNS servernya sekarang sudah muncul. Kita lakukan hal yang sama. Kalaupun kalian tidak melakukan ini, sebetulnya itu akan berubah sendiri, tapi mungkin butuh waktu. Supaya kita cepat, makanya saya coba di statik langsung DHCP lagi ya, biar agak cepat. Nah, untuk web servernya juga sama. Kita pertama masuk ke IP konfigurasi dan DNS servernya masukin yang tadi. Lakukan hal yang sama untuk semua komputer yang ada ya.
Oke, semuanya sudah dikonfigurasi. Semuanya sekarang sudah terkonfigurasi sesuai dengan apa yang di soal. Berarti kita di akhir tinggal coba untuk pengetesnya ya. Oke, pengetesan yang pertama kita coba pengetesan antar gedung. Kita coba lihat. Oke, sukses. Berarti gedung A dan gedung B sudah terkoneksi satu sama lain. Oke, untuk web servernya ternyata masih ada yang error. Kita coba cek apakah ada yang salah. Servisnya oke, sudah. Kita coba lagi dari ini, oke, berhasil. Kita coba juga dari sini ke sini. Oke guys, ada yang masih gagal, berarti ada yang masih salah. Kita coba cek lagi. Kita tunggu sebentar. Oke, DNS servernya sudah mulai masuk, gateway-nya. Kita coba sesama ini ya. Sukses. Coba lagi. Sukses. Kita coba lagi sini. Sukses. Kita coba. Nah, sukses. Berarti semuanya sekarang sudah terkoneksi. Makanya dari itu kata saya tadi, tidak semua setelah dikonfigurasi itu bisa langsung sukses ya. Kadang kita butuh waktu untuk nunggu semuanya terkoneksi. Nah, langkah terakhir yaitu mencoba apakah PC di semua gedung ini bisa terkoneksi ke dalam DNS server dan nanti diarahkan ke web server yang dituju. Kita coba di perangkat atau PC 6 ini, kita coba pilih yang web browser, terus kita masukkan DNS yang tadi telah kita buat ya, latihan.com. Kita coba. Nah, ini berarti posisinya dari PC ini dia masuk meminta DNS ke server DNS yang di gedung C, dari gedung C dia diarahkan ke gedung A. Makanya dia muncul untuk yang ini ya, untuk yang website ini. Oke, mungkin segitu aja dulu untuk penjelasan dari saya. Kalau misalkan memang kurang dimengerti atau ada pertanyaan, boleh ditanyakan di kolom komentar. Kalau misalkan ada request untuk pembahasan yang lain, boleh nanti saya coba bahas. Mungkin bisa di DM kan atau di kolom komentar juga boleh. Ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Selamat malam.